Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya sekarang sedang di Petani Semangka Bapak Alianse, salah satu petani milenial. Petani milenial adalah salah satu program dari pemerintah yang sedang digalakan. Pak Alianse adalah seorang petani semangka. Nah, mungkin saya akan mengulas, sebelum saya mengulas lebih lanjut mengenai pertanian semangka, tolong teman-teman dan sobat tani, video saya ini di-subscribe karena video saya masih di bawah standar untuk mencapai target yang diharapkan. Jadi pada saat ini saya akan bicara mengenai penanaman semangka. Penanaman semangka pertama dilakukan pengolahan tanah. Pengolahan tanah di lahan, anggaplah lahan ini kita anggap misal 1 hektar. Setelah dilakukan di pembajakan, kemudian tanah itu digulut. Setelah digulut, disemprot dengan obat rumput sehingga dia bersih, bebas dari rumput. Setelah itu ditabur dengan menggunakan pupuk organik sebanyak 2 kintal dan NPK 1 kintal, kemudian pupuk mutiara 1 kintal. Ya Pak? Ya. Selanjutnya dikasih mulsa, ditutup mulsa selama seminggu. Setelah pemulsaan selesai, dengan jarak tanam 75 cm dilakukan lubang-lubang tanam, biasanya dengan pemanas supaya mulsa tersebut berlubang. Setelah seminggu, bibit semangka dari persemaian kita ambil, ya, kemudian kita tanam. Biasanya umur persemaian 1 minggu atau lebih, kita tanam di lubang tanam. Setelah dilakukan penanaman selama 1 minggu, kita lakukan pemupukan. Nah, pemupukan di sini jumlahnya termasuk sedikit sekali karena masih pemupukan awal, cuman untuk merangsang pertumbuhan dengan menggunakan NPK 25 kilo, kemudian mutiara 25 kilo juga. Mutiara 25 kilo. Kemudian dilakukan lagi pemupukan, ini dilakukan dengan pengocoran. Pengocoran, jadi NPK dan mutiara itu dilarutkan. Kemudian pada umur 14 hari itu dilakukan pemupukan lagi dengan peningkatan NPK dan mutiara, kira-kira dalam 1 hektar habis 40 kilo. Masing-masing 40 kilo. Kemudian pada minggu berikutnya dilakukan lagi pengocoran dengan pupuk yang sudah dilarutkan, dia meningkat lagi menjadi 50 kilo NPK dan 50 kilo mutiara. Nah, setelah berjalan hari demi hari, pertumbuhan semangka semakin bagus. Ini umur berapa Pak semangka ini Pak? Ini sekitaran umur 26 hari. Nah, ini 26 hari bentuknya. Ya, 26 hari. Kemudian pada pemupukan berikutnya, yaitu umur 30 hari ke atas, itu kita gunakan NPK dan mutiara dengan jumlah sama atau bagaimana Pak? Jumlahnya sama NPK dengan mutiara, cuman dia ada peningkatan menjadi 60 kilo, sekitar 60 kilo, kemudian dilarutkan NPK 60 kilo, kemudian mutiara 60 kilo. Selanjutnya dilakukanlah itu pemupukan, selalu dia mengalami peningkatan selama 4-5 kali. Pemupukan terakhir dilakukan sekitar 10 hari sebelum panen atau umur 50 hari, karena umur 60 hari sudah panen. Kemudian masalah pengocoran air itu dilakukan lihat kondisi tanah. Pada umumnya kalau tanah kering itu kita lakukan pengocoran 2 hari sekali. Tapi kalau banyak hujan mungkin tidak 2 hari sekali. Bisa berapa hari Pak kalau masih banyak hujan Pak? Bisa sampai tanah kering bisa. Oh, maksudnya dia tidak dilakukan pengocoran selama musim hujan. Tidak dilakukan pengocoran, bisa menghemat biaya kalau musim hujan.
itu dilakukanlah pengocoran air. Kita lihat kondisi tanah, kalau tandanya kering dilakukan pengocoran setiap 2 hari sekali. Tapi kalau tanah sering ada hujan, pengocoran jarang dilakukan ya, jarang dilakukan. Kemudian serangga yang sering ada di tanaman semangka itu adalah ulat. Biasanya ulat itu berwarna hijau, biasanya pengendaliannya digunakan dengan penyemprotan obat apa Pak? Tenano. Nah, untuk mencapai produksi yang optimal, dilakukan perawatan yang maksimal, kemudian tidak kurang pupuk. Demikianlah penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan Bapak Yanse untuk menambah penjelasan dari saya mengenai budidaya tanaman semangka. Bagaimana Pak komentar Bapak mengenai tanaman semangka? Menurut saya tanaman semangka ideal buat ditanam. Ya sulit, tapi hasilnya cukup lumayan. Kalau masalah rawat tanam, rumit, seperti cabai, tapi yang dikit-dikit bisa belajar, bisa masalah hama-hama sama juga cabai, ya semuanya itu butuh proses lah intinya. Pak Yanse, tadi Bapak menyinggung masalah hama yang sering timbul adalah ulat yang berwarna hijau. Nah, selain hama itu, kira-kira hama apa yang sering timbul di tanaman semangka? Biasanya yang sering timbul selain ulat Kutu. Pengendalian kutu dengan apa Pak? Pengalaman Bapak? biasanya kita memakai ini ya deger ada biasanya ya kita cuma pakai deger biasa. Terima kasih. Itulah penjelasan dari Bapak Yanse, salah satu petani milenial yang terjun dalam budidaya tanaman semangka. Semoga bapak-bapak dan sobat tani dimanapun berada bisa mengikuti jejak Pak Yanse sehingga bisa meningkatkan pendapatan keluarga dan semakin sejahtera kehidupan sobat tani dimanapun berada. Terima kasih, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, semangka merupakan buah yang kaya manfaat? Berikut ini beberapa manfaat dari buah semangka: menjaga kesehatan jantung, mengurangi tekanan darah tinggi, mengoptimalkan kesehatan arteri, mengurangi kadar kolesterol, menjaga keseimbangan elektrolit, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker.